Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nurhayati ingin menyampaikan hasil materi analisis perencanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diampu oleh dosen Dr. Andi Prastowo MPDI. Adapun pendahuluan yaitu semakin berkembangnya zaman, semakin maju pula teknologi dan semakin mudah mendapatkan informasi melalui komputer, gadget, tablet, dan lain-lain yang diakses melalui internet. Perkembangan teknologi informasi membuat perubahan yang sangat pesat termasuk dalam dunia pembelajaran. Dapat dilihat dari mutu pembelajaran yang semakin meningkat dengan majunya perkembangan zaman. Tujuan pendidikan yaitu pelaksanaan belajar mengajar dengan kreatif dan inovatif sehingga semakin majunya perkembangan zaman, beberapa kali kurikulum terjadi perubahan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan TIK begitu cepat, maka membuat pengajar merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum sehingga pengajar mempunyai skill untuk menjalankan proses belajar mengajar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pengajar harus mendapatkan sarana dan prasarana penunjang belajar TIK, contohnya komputer, jaringan internet, multimedia, dan berbagai jenis program dan peralatan lainnya. Pengaplikasian pelaksanaan belajar mengajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini adalah bentuk solusi menghadapi era global. Pemakaian komputer dan dalam pelaksanaan belajar mengajar memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara mandiri sehingga siswa dapat belajar dengan cepat. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, pelaksanaan belajar mengajar dapat menggunakan aplikasi atau media di komputer, biasa disebut dengan media interaktif. Pembelajaran berbasis komputer adalah pelaksanaan belajar mengajar melalui software komputer atau yang dikenal dengan CD pembelajaran yang memuat pelajaran, judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi proses belajar mengajar. Pembelajaran menggunakan media interaktif ini bisa dipelajari di mana saja dan kapan saja karena menggabungkan beberapa media seperti grafik, gambar, video, audio, suara, dan animasi lainnya. Pembelajaran berbasis komputer ini merupakan sebuah pembelajaran yang programnya terstruktur. Biasanya pembelajaran melalui teknologi berbasis informasi ini dirancang, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun garis besar perencanaan atau flowchart, dan membuat storyboard. Media interaktif yang dirancang bersifat respon dua arah. Adanya hubungan timbal balik antara pertanyaan dan jawaban. Dalam pembelajaran teknologi informasi ini, pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis komputer membuat siswa kreatif dan inovatif dalam menjawab dan menyelesaikan masalah abstrak sehingga kenyataannya jawaban masalah dari gejala abstrak menjadi kenyataan. Adapun metode penulisan menggunakan kajian kepustakaan. Data-data untuk menunjang penulisan makalah jurnal ini berasal dari literatur kepustakaan dan bersangkutan masalah yang dibahas. Beberapa macam referensi digunakan yaitu buku, makalah, proceeding, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah berasal dari internet. Jenis data didapatkan berbagai macam bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sumber data dan informasi diperoleh dari berbagai literatur dan dirancang berdasarkan hasil studi dari informasi yang didapatkan. Penulisan memaksimalkan saling berkesinambungan satu sama lain dan sesuai dengan pokok pembahasan. Data yang diperoleh disaring dan diurutkan dengan pokok pembahasan, lalu melakukan penulisan karya tulis berdasarkan data yang sudah dirancang dan saling berkesinambungan dengan runtut. Teknik analisis data bersifat deskriptif argumentatif. Adapun hasil dan pembahasan. 1. Pengertian perencanaan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran merupakan perubahan yang bertahan lama dalam perilaku atau dalam kapasitas berperilaku dengan cara tertentu yang dihasilkan dari praktik atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya. Yang kedua, komponen dan struktur pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, proses suatu sistem memiliki beberapa komponen sebagai berikut. 1. Dilihat dari kegunaan setiap komponen itu, ada yang bersifat integral dan bersifat tidak integral. Artinya, beberapa bagian ini selalu terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kedua, setiap komponen terdapat pada sistem berkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi. Artinya, terjadinya hubungan timbal balik atau terjadinya obrol yang saling berfungsi sehingga membentuk interaksi sosial. Yang ketiga, dalam komponen beberapa sistem adalah keseluruhan yang bermakna.
yang artinya beberapa komponen semuanya saling memiliki perannya masing-masing. Yang keempat, beberapa komponen yang terdapat pada sistem ialah bagian dari sistem yang lebih besar. Adapun selain komponen, terdapat struktur tujuan yang dicapai dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, cara mengetahui prototipe pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada mata pelajaran atau mata kuliah dari perangkat komputer. Yang kedua, untuk mengetahui pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses belajar mengajar pada mata kuliah program dan perangkat komputer. Yang ketiga, mendesain pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Rancangan dan gambaran teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering dikenal dengan TIK pada pendidikan merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkhusus kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan canggih dari tahun terakhir ini, yang telah mengeluarkan kebiasaan dan kultur baru pada lingkungan masyarakat dalam konsep lama pendidik sebagai center penyampaian informasi pembelajaran. Ada 4 perencanaan yang harus dibuat, yaitu 1. Membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer. Kedua, menyusun garis besar perencanaan media pembelajaran berbasis komputer. Ketiga, membuat diagram alur cerita atau flowchart pembelajaran berbasis komputer. Yang keempat, membuat storyboard pembelajaran berbasis komputer. Menganalisis pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Analisis dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi ini merupakan hal yang paling diutamakan dari model desain pembelajaran berbasis teknologi informasi. Analisis dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi ada beberapa tahapan, yaitu 1. Analisis kinerja merupakan hal yang apa saja yang diperlukan saat penyelenggara program pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan merupakan kompetensi yang perlu dipelajari peserta didik untuk meningkatkan kinerja belajar dan sebagai rancangan program pembelajaran. Yang ketiga, analisis sarana bertujuan untuk analisis permasalahan awal untuk pengembangan. Adapun analisis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ini terdiri dari 3 analisis, yaitu infrastruktur aplikasi TIK atau teknologi informasi komunikasi. Yang ketiga, sumber daya manusia, sehingga hasil analisis ini menentukan jenis aplikasi media pembelajaran yang akan dikembangkan dalam aplikasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dimodifikasi tergantung dengan kebutuhan. Yang terakhir, adapun kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi membuat perubahan yang sangat pesat, termasuk dalam dunia pembelajaran. Pembelajaran teknologi dapat dilaksanakan dengan memahami terlebih dahulu pengertian perencanaan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, komponen dan struktur pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup 1. Fungsi setiap komponen. 2. Setiap komponen saling berhubungan. 3. Setiap komponen mempunyai makna. Keempat, setiap komponen merupakan sistem terbesar. Selain itu, jadi mendesain pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang harus dirancang pertama kali perencanaan pelaksanaan, menyusun media, membuat flowchart, dan yang terakhir adalah storyboard. Dan yang terakhir, menganalisis pembelajaran berbasis teknologi informasi terdiri dari infrastruktur, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Sekian, terima kasih dari saya, Tiara Nurhayati. Assalamualaikum.